Sahabat Sekar, di area pendopo ini saya melihat ada beberapa sosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sagung dumadi. Selamat malam, bagaimana kabarnya sahabat Sekar? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dirahmati dan diberkati olehnya. Sahabat Sekar, malam ini kita lagi melakukan perjalanan menuju suatu makam atau petilasan di daerah Nganjuk, yaitu di makam atau petilasannya Mbah Kisomo Drono dan Nyi Somo Drono. Jadi dalam vlog kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat sisi sejarah dan budaya dari tempat ini. Tentunya kita tetap berpegang teguh pada keimanan kita. Ketika kita berziarah ke makam, petilasan, ataupun punden, kita mengenang jasa-jasa para leluhur dan mendoakan agar amal baik beliau diterima oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa, serta ditempatkan di sisinya yang mulia. Sebagai orang Jawa, kita tidak boleh melupakan jati diri kita. Sudah sepantasnya kita sebagai anak cucu menjaga dan melestarikan peninggalan para leluhur. Nah, yuk kita mulai perjalanan ini. Nyi Somo Drono dan Nyi Somo Drono, pendiri desa Kaloran, Kronggot, Nganjuk. Pada zaman dahulu, ketika wilayah timur Kabupaten Nganjuk masih berupa hutan belantara, datanglah seorang tokoh sakti bernama Ki Somo Drono beserta istrinya Nyi Somo Drono. Keduanya diyakini berasal dari wilayah Mataram atau keturunan prajurit yang mengabdi pada kerajaan. Dengan restu leluhur dan tujuan mulia, mereka melakukan perjalanan untuk membuka lahan baru dan membangun pemukiman yang damai. Proses pembukaan wilayah. Saat Ki Somo Drono sampai di kawasan yang sekarang dikenal sebagai Kaloran, wilayah itu masih berupa hutan lebat dan belum berpenghuni. Dengan tekad kuat, ia mulai melakukan babat alas atau pembukaan hutan. Ia membuka lahan, menata kawasan, dan mendirikan pemukiman pertama bersama para pengikut dan keluarganya. Nyi Somo Drono ikut berperan penting dalam mendampingi dan membina kehidupan masyarakat awal, khususnya dalam hal pertanian, kesehatan, tradisional, dan adat istiadat. Asal-usul nama Kaloran. Nama Kaloran diyakini berasal dari kata loran, yang dalam bahasa Jawa berarti utara. Karena desa ini terletak di sebelah utara aliran sungai kecil yang menjadi penanda batas wilayah saat itu. Versi lain menyebut bahwa kata Kaloran berasal dari sebutan tempat bermukimnya para pendatang dari utara. Pemimpin pertama dan pembentuk adat desa. Ki Somo Drono menjadi pemimpin atau lurah pertama di wilayah tersebut secara adat. Ia tidak hanya mengatur tata permukiman, tapi juga membentuk sistem sosial dan kepercayaan lokal, termasuk upacara bersih desa, sesaji alam, serta aturan adat yang masih dijalankan sehingga sekarang. Beliau dihormati sebagai sesepuh desa yang arif dan bijaksana, dan setelah wafat dimakamkan di Dusun Barengan, Kaloran bersama istrinya, Nyi Somo Drono. Maka mereka kini menjadi pusat ziarah dan spiritual masyarakat setempat. Bagi sahabat Sekar yang mau ziarah ke petilasan ini dipersilakan. Mari kita jaga adat dan budaya sebagai warisan para leluhur kita. Dengan niat dan tujuan yang baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita dan hajat kita. Dan semoga Ki Somo Drono dan Nyi Somo Drono dan tempat ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu ya sahabat sekalian, kita bisa memahami sekilas sejarah makam atau petilasan Ki Somo Drono dan Nyi Somo Drono, warisan budaya masyarakat sekitar. Sebagai orang yang beriman, kita tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah tempat kita memohon dan menyembah. Tapi kita juga harus menghormati tempat-tempat bersejarah sebagai adat dan warisan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sagung dumadi. Sahabat Sekar, malam ini kita sudah berada di makam atau petilasan Mbah Sumo Dromo. Mari kita masuk ke dalam untuk mendoakan, dan kita akan melihat ada sosok dan misteri apa saja yang ada di sekeliling sini.
Mari kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Sahabat Sekar, di area pendopo ini saya melihat ada beberapa sosok. Sosok yang pertama, beliau seorang laki-laki. Yang memiliki gambaran dengan postur tubuh yang dempal. Dan untuk kepala beliau sedikit disanggul di atas, serta menggunakan ikat kepala. Dan untuk rambut yang bagian bawah, beliau digerai. Dan untuk pakaian, beliau memiliki beberapa perhiasan yang berada di sini. Jadi tidak tertutup untuk pakaian beliau. Dan untuk bawahannya, beliau menggunakan wiru berwarna hitam. Dan sosok kedua, saya melihat ada harimau berwarna putih. Dan sosok ketiga, saya melihat kera berwarna putih. Dan di sini saya juga melihat adanya sebuah tombak yang berdiri. Mungkin hanya itu yang saya lihat di area pendopo sini. Dan di luar halaman, di sini saya melihat adanya sebuah pagar gaib yang mengelilingi area sini. Dan di luar makam Ki Sumodromo, di sini juga terdapat 3 makam. Mari kita masuk ke dalam untuk mendoakan. Assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Sahabat Sekar, di area pendopo ini
Saya melihat beberapa sosok. Untuk sosok pertama, beliau seorang laki-laki menggunakan pakaian tertutup berwarna hitam dan juga bawahan berwarna hitam, serta memakai kuluk berwarna hitam juga. Beliau membawa sebuah tombak. Dan untuk sosok kedua, beliau seorang perempuan memakai jubah berwarna hitam dan rambutnya disanggul. Untuk postur tubuh beliau tinggi. Dan untuk sosok ketiga, beliau seorang laki-laki menggunakan belangkon berwarna coklat serta pakaian berwarna coklat. Beliau juga membawa sebuah tombak. Dan untuk sosok keempat, saya melihat adanya harimau berwarna putih. Sahabat Sekar, di belakang halaman, di sini terdapat sebuah musola. Bagi sahabat Sekar atau yang mau berziarah di sini sudah dilengkapi sebuah fasilitas musola. Dan di depan musola, sahabat Sekar bisa melihatnya. Terdapat sebuah pohon yang udah tumbang. Sebenarnya pohon ini bisa dibilang pohon keramat. Dan tepat di sini saya melihat adanya sebuah aura yang berwarnakan biru keputihan. Dan energi di sini sangatlah besar. Dan saya melihat di belakang sini sudah masuk gerbang ke dimensi lain. Sahabat Sekar, ketika kita membaca sejarah, kita sedang menelusuri jejak langkah para pendahulu yang telah berjuang, berpikir, dan berkorban. Mengabaikan sejarah sama dengan mengabaikan identitas dan jati diri kita sebagai bangsa. Maka, jangan hanya mengenang sejarah hayati, pahami dan jadikan sebagai petunjuk arah dalam menentukan masa depan dan generasi berikutnya. Dikala kita menelusuri jejak-jejak para leluhur, entah itu makam, petilasan, ataupun tempat-tempat yang disakralkan, kita sebagai insan beragama harus senantiasa menjaga keimanan bahwa semua ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan dan merupakan tanda-tanda kebesarannya. Sebagai anak cucu, sudah sepatutnya kita mengenang dan mendoakan para leluhur agar segala amal dan jasa-jasanya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga mereka ditempatkan di sisinya yang mulia. Kita juga harus senantiasa mengingat bahwa tempat-tempat ini hanyalah sarana untuk mendekatkan diri kepada alam dan kepada Tuhan. Hanya kepadanya lah kita memohon dan menyembah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Terima kasih sudah menonton Sekar Sore sampai akhir. Kalau kamu berani, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Setiap minggu akan ada kisah baru yang mungkin membuatmu sulit tidur malam ini. Atau lebih buruk lagi, membuatmu mulai mendengar suara-suara yang tidak seharusnya ada. Mungkin salah satu yang saya datangi adalah leluhur kalian sendiri, yang namanya telah lama hilang tapi belum benar-benar pergi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi hati-hati, karena mereka mungkin sudah mengikutimu sejak tadi, dan kini mereka tahu kau sedang menonton.